Bayanul Arsi sekarang menjelaskan tentang bercocok tanam wa asrori awqatihi dan rahasia waktu bercocok tanam. Ilam ketahuilah anal maksuda bahwasannya yang dituju yang paling besar, tujuan paling besar. Jadi tujuan paling besar minan nikahi dalam sebuah pernikahan itu adalah ta'abudu beribadah, bukan cuman kentis. Wa taqarrubu dan juga ibadah mendekatkan diri kepada Allah, wattiba'u sunnati rasuli dan mengikuti sunahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahsilul waladi dan menghasilkan anak, wa nasli dan keturunan. Itu yang maksud paling besar itu ya. Jadi enak-enakan itu nikmat yang seberapa gitu. Yang paling besar ini tujuan yang paling utama. Lian nabihi karena sesungguhnya dengan pernikahan tersebut itu akan terwujudnya, akan tetapnya sebuah alam, wantidomahu dan teraturnya alam, wabitarkihi dan dengan meninggalkan pernikahan itu, wa ihmalihi dan menganggurkan itu mengabaikan pernikahan, khorobahu wadarosahu adanya kerusakan dan kehancuran alam. Wa ma'lumun dan diketahui bahwasanya annahu la yasul al hasadu, sebuah pertanian atau panenan, hasil panen itu tidak akan berhasil illa binasril badri kecuali dengan cara menyebar benih al ardi di atas bumi awalan pertamanya. Wa harsiha dan dengan cara mencangkul, wazariha dan menanam ardi, biturukin dengan tata cara, wa kaifiatin dan ya tata cara metode, maklumatin yang diketahui indal falahi menurut para petani begitu. Jadi nggak asal-asalan ya, jadi nggak asal tojos langsung ambil, nggak bisa guys gitu ya. Wantidoril mudah ya, mudadun berarti wantidoril mudadi dan menunggu masa-masa ila budu wisolahi sampai jelas matangnya ya, udah jelas nih baru. Wakadzalika dan begitu pula tidak akan hasil layah sulu tidaklah hasil al waladu anak wa naslu dan keturunan. Jadi anak dan keturunan tidak akan hasil illa bibasi badri zauji kecuali dengan menyebar benihnya seorang suami ala mazruatihi terhadap sawahnya ya teman-teman. Sawahnya zauj berarti kebun tanahnya ya, berarti istrinya, wazaratihi dan tanamannya, alatihia halilatuhu yang mana tempat bercocok tanam suami itu adalah istrinya sendiri, wanita halalnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, nisaukum harsulakum, wanita kalian itu adalah cocok tanam kalian, maka datangilah tempat cocok tanam kalian atau perkebunan kalian itu bagaimanapun kalian itu datangi, terserah pokoknya mau doggy style, mau gaya nungging kayak mau apalah terserah pokoknya. Dan dahulukanlah diri kalian semua. Al-ayat. Sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang muslim itu berkata bahwa kami mendatangi atau kami menjima orang atau wanita itu dalam keadaan itu barikah itu jerum itu kayak onta nungging, teman-teman tahu nggak? Nungging itu doggy style. Wa qaimatin dan sambil berdiri, teman-teman berdiri. Wa mustalqiyatin dan sambil tidur telentang. Tidur telentang itu berarti misionaris ya. Kalau qaimatin apa gayanya teman? Namanya apa ya? Nggak tahu, saya belum mencari, nanti saya cari tahu. Wa min baini aidihim dan dari depan, arah depan wanita tersebut, wa min khalfihina dan dari arah belakang wanita tersebut, ba'da yakuna al-ma'ati wahidan. Ya, pokoknya tempat yang didatanginya itu satu ya, berarti jalan depan doang gitu. Faqalat al-yahudu, kemudian kaum Yahudi mengatakan, ma antum illa amsalul bahaimi, tidaklah kalian itu menyerupai hewan. Lakinna ini kurang ya, lakinna na'tihinna gitu, lakinna na'tihinna ala hayatin wahidatin, tetapi kami itu mendatangi istri kami itu dengan cara yang satu ya, cuman misionaris doang. Wa inna lanajidu fi taurati anakula ityanin tu'ta'an nisa'u goirol istilqai danasun indallah, dan kami menemukan di dalam kitab Taurat bahwa setiap jima yang mana wanita itu dijima kecuali dengan cara tidur telentang, maka itu dosa menurut Allah atau mengotori, menodai menurut Allah. Fa'adzaballahu ta'ala al-yahuda, kemudian Allah itu mendustakan kaum Yahudi. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat tersebut ini adilalatun ala jawazi ityani rajuli, menunjukkan bolehnya seorang laki-laki menjima istrinya.
ala ai kaifiatin dengan bagaimanapun caranya, wahalin dan keadaannya, syaa yang dia kehendaki, min qiyamin wa qu'udin wastilqain, baik dia berdiri, duduk ataupun tidur telentang, terserah wis pokoknya mah. Wa min ai jihatin, dan dari arah yang manapun terserah, dari arah kanan, dari kiri, mau tendangan bebas ke, mau dari kornal ke, terserah wis pokoknya, apakah dari free kick, bebas sepak bolanya. Min fauku wa min tahtu wa min wara'u wa min kudamu, baik dari arah atas ke, menukik dari arah bawah ke, mau dari arah belakang ke, mau dari arah depan ke, bebas. Wa fi waqtin syaa, dan waktu-waktunya bebas, mau siang mau malam wis bebas los. Bada angkana fi somamin wahidin, tapi yang penting jalannya itu satu, jalan depan. Lakin qala ahlul ilmi, udah gitu dulu lah. Lakin qala ahlul ilmi, tetapi ahlul ilmi mengatakan bahwa walaupun di sini dikatakan siang malam dan lain sebagainya, ahlul ilmi mengatakan bahwa man jama'a zaujatahu fi lailatil jum'at yasiru al waladu hafizan fi kitabillahi ta'ala. Barang siapa yang menjima istrinya di malam Jumat, maka nanti seorang anak itu akan hafal kitabullah Al-Quran. Wa man jama'a fi lailati sabati yakunu al waladu majnunan. Barang siapa orang yang menjima malam Sabtu, menjima istrinya malam Sabtu, maka nanti anaknya edan, gendeng, jadab. Wa man jama'a fi lailatil ahadi yakunu al waladu sarikan limilki ghairihi aw zaliman. Dan barang siapa yang menjimanya di malam Minggu, maka nanti anaknya itu menjadi pencuri harta orang lain atau orang zalim. Dan barang siapa yang menjimanya di malam Senin, maka nanti anaknya itu fakir atau miskin, atau orangnya selalu ridho terhadap urusan Allah dan keputusan Allah. Dan barang siapa yang menjimanya di malam Selasa, maka nanti anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Dan barang siapa yang menjimanya malam Rabu, maka nanti anaknya banyak akalnya atau pinter ya guys ya, atau banyak bersyukur. Dan barang siapa yang berjima di malam Kamis, maka nanti anaknya itu ikhlas di dalam hatinya. Dan barang siapa yang menjima di malam Idul Fitri, Idul Adha, maka nanti anaknya itu mempunyai 6 jari. Dan barang siapa yang menjima istrinya bersama dengan mengambil sambil berbicara, maka nanti anaknya itu abekam itu bisu. Wa man jama'a fi dzulmatin yakunu al waladu sahiron. Dan barang siapa yang menjima istrinya dalam keadaan gelap, mati lampu, maka nanti anaknya itu tukang sihir. Wa man jama'a ma'asiraji yakunu al waladu hasana surati. Dan barang siapa yang menjima beserta dengan lampu, ini maksudnya bukan lampu ya, tapi cahaya. Jadi majaz mursal min itlaqil alat wa iradatil hasil. Jadi mengucapkan alatnya, tapi yang dikehendaki itu bukan alatnya gitu. Jadi maksudnya bersama terang gitu teman-teman, bukan berarti lampu ya. Ini barang siapa orang yang berjima dengan terang benderang, maka nanti anaknya itu ganteng rupawan, indah menawan, betah dipandang. Wa man jama'a ra'iyan auratal mar'ati. Dan barang siapa yang menjima menjima sambil melihat auratnya perempuan, maka nanti anaknya itu buta au a'mal qalbi, atau buta hati. Wa man jama'a sa'ila zadili safarin yakunu al waladu kadziban. Dan barang siapa yang menjima istrinya karena meminta bekal untuk perjalanan, jadi sebelum pergi dia itu jima dulu, maka nanti anaknya itu menjadi tukang bohong. Wa man jama'a tahta syajaratil mat'umi samruha. Dan barang siapa yang menjima barang siapa yang menjima istrinya di bawah pohon yang dimakan buahnya, maka nanti anaknya ini dibunuh oleh besi, atau aumaktulal gorki, atau terbunuh tenggelam, au mata fi hadami syajarati, atau meninggal karena kerobohan pohon atau gempa bumi, jadi kerobohan pohon atau bangunan. Qala ahlul ilmi, sebagian ahli ilmu mengatakan yang bagi lil arusi, kitabnya belum ada Qurratul Uyun, sebaiknya bagi pengantin itu melakukan 4 hal atau 4 perkara. Yang pertama, awaluha akhdul yadaini, mengambil kedua tangannya, meraih kedua tangan. Wasaniha masu sodriha, yang kedua itu nanti menyentuh dadanya, sentuh dada gitu teman-teman, di situ nanti ritual ya.
Wasalisuha takbilul khadaini, dan yang ketiga itu mencium kedua pipinya. Warobiuha qiraatul basmalati inda idkhali dzakari fil farji, dan yang keempat itu adalah membaca bismillah ketika memasukkan dzakar kepada farji. Waqala sallallahu alaihi wasallam, jadi si dzakarnya itu pas mau masuk itu bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna wa janibi syaitana ma razaqtana. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zaujatahu indal haidi, barang siapa yang menjima istrinya ketika haid, maka dia itu tak hal lain halnya seperti menjima ibunya sendiri 70 kali. Hal hadis. Au kama qala, atau seperti hadis, ya seperti demikian gitu. Jadi karena kalau misalkan ragu dalam menyebutkan hadis, kita dianjurkan mengatakan au kama qala. Nah, seperti gitulah intinya gitu. Seperti mengatakan gitu. Takutnya kalau ternyata nggak mengatakan, ternyata Kanjeng Nabi itu nggak ada hadis keterangan gitu, maka kita sama dengan mendustakan Kanjeng Nabi dan itu hukumnya besar. Gitu. Ya gitu intinya. Jadi pengantin itu biasanya ya, kalau pengantin itu seakan-akan jangan cepet-cepet besok gitu loh, pengennya itu malam tuh seakan panjang gitu loh, dan gak nyangka gitu loh teman-teman, ketika bersama dengan wanita yang dicintai atau suami yang dicintai, kan laki-laki yang dicintai, bersamaan di kamar ya, yang dulunya cuman bertaaruf doang, assalamualaikum, kenal saling ke rumahnya sama orang tuanya ngobrol, ini berdua doang gitu guys ya. Nah, bagaimana ibaratnya bahagianya dunia akhirat. Wasalisuha, ya udah. Wasaniha masu sodriha, udah tadi. Jadi satu mengambil tangan, kedua meletakkan dada, ketiga memegang dada, yang ketiga mencium kedua pipi, yang keempat membaca bismillah ketika memasukkan zakar ke farji. Nah, gitu ya. Jadi ini istilahnya harus mukadimah dulu ya, jangan langsung masuk karena gak basah gak bisa masuk. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zaujatahu indal haidi, dan barang siapa yang menjima istrinya ketika haid sudah kama qal titik. Nafisatun dzarifatun, sekarang hal-hal yang indah. Su'ila ba'dul masyayikhi ani ami dunia kam hiya. Sebagian ulama ini, sebagian masyayikh ditanya tentang nikmat dunia itu ada berapa. Kemudian sebagian ulama tersebut itu menjawab bahwasanya nikmat itu banyak sekali dan tidak bisa terhitung. La yus'adaduha. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Ketika kalian menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitung nikmatnya Allah. Walakin azamuha in hasara fi salasati asya'a, tetapi yang paling besar nikmatnya itu terhimpun dalam 3 perkara, yaitu apa saja? Takbilin nisa'i, satu mencium wanita, walamsiha, dan menyentuh wanita, wa idkhali dzakari, dan memasukkan dzakar fil farji, di dalam farji, jadi memasukkan bola ke dalam gawang. Qala syairu, ada syair yang berkata, yang melantunkan syairnya, min bahri rojazi, dalam kitab Bahar Rojaz, yang mustafilun, wa ni'amu dunya salasun tabar lamsun wa takbilun wa idkhalu dzakar. Jadi kenikmatan dunia itu ada 3 yang dianggap, satu menyentuh, kedua mencium, ketiga memasukkan bola ke gawang. Wa qala akharu, dan sebagian ulama mengatakan ni'amu dunya salasun tusaru, demek kulit ngambung karo barang turu. Nikmat dunia itu ada 3 yang terhitung, yaitu menyentuh kulit, mencium, dan karo barang turu, berarti tidur bersama teman-teman, begitu.